بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salam salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat siang hari ini, khatib mengingatkan dan sekaligus mengajak kita semua, mari kita terus berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan cara ini kita akan dapat menjalani, merasakan hidup dengan tenang, tentram, damai, bahagia, selamat dunia akhirat. Tanpa keduanya mustahil semua itu akan bisa kita rasakan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada pada bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram yang dalam tanda kutip bulan haram yang terlupakan oleh umat Islam. Setidaknya selama ini yang familiar di kita umat Islam terkait dengan bulan haram adalah 3 bulan, yakni Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada apa dengan Dzulhijjah? Di sana ada pelaksanaan manasik haji, ibadah haji. Di sana ada ibadah korban. Di sana ada sholat Idul Adha. Bahkan di bulan itu ada puasa Arafah. Di bulan Muharram, umat Islam hampir setiap tahun menjalankan atau mengadakan peringatan pergantian tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Di sana juga ada puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Bagaimana dengan Rajab? Rajab demikian halnya sebagian kita umat Islam setiap tahunnya memperingati Isra Mi'raj, karena pada bulan itu ada peristiwa yang amat sangat luar biasa, di mana Allah memfardukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berlaku untuk kita semua salat 5 waktu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana dengan
Dzulqa'dah. Setidaknya ada satu ayat yang Allah setarakan dan kemudian Allah menyebutnya dengan bulan haram. Di surat surat At-Taubah misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syururi indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan tahun itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram itu. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan ketentuan agama yang lurus. Dan perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, merujuk pada sabda Rasulullah SAW dalam berbagai riwayat. Salah satu redaksinya adalah bahwa bulan haram itu di antara 12 bulan adalah salasatul mutalawiyat, 3 bulan berturut-turut, warajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab, 3 bulan berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan kemudian Rajab disebut dengan Rajab Mudhar. Mudhar itu salah satu suku yang berpengaruh di Mekah jauh sebelum Rasulullah SAW diutus. Bulan Rajab itu adalah bulan yang amat sangat dihormati oleh suku Mudhar. Karena itu kemudian Rasulullah SAW menyebut dengan Warajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara bulan Jumada, yakni Jumadil Akhir, dengan Sya'ban. Keempatnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan haram. Tapi sebagian kita umat Islam hanya mengenal dan kemudian memperlakukan istimewa di 3 bulan, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sementara bulan Dzulqa'dah seakan tidak ada peristiwa penting dan tidak perlu kita hormati. Padahal Allah menyebut Dzulqa'dah adalah bagian dari 4 bulan haram. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, apa itu haram? Setidaknya ada 2. Haram bisa berarti suci. Yang kedua, haram itu bisa berarti mulia. Maka kita sering mendengar jawaban saudara kita, sahabat dan keluarga kita yang akan menunaikan ibadah haji. Ketika kita tanya, jawabannya adalah mau pergi ke tanah suci, bukan ke tanah haram, tapi ke tanah suci. Dan itu menjadi satu di antara 2 arti haram, yakni suci. Dan yang kedua, haram itu berarti terhormat. Haram itu berarti mulia. Apa maksud dari kedua arti ini? Karena 4 bulan ini disebut dengan bulan suci, maka kita tidak diperbolehkan mengotori
dengan melakukan berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana tanah haram, tidak boleh ada darah setetes pun yang mengalir. Di sana tidak diperbolehkan terjadi peperangan. Di sana tidak boleh terjadi ada perburuan binatang dan seterusnya. Dan yang kedua, haram berarti mulia atau terhormat. Apa maksudnya? Karena bulan haram adalah bulan mulia, bulan terhormat, maka kita harus menyongsong, kita harus menyikapinya dengan perilaku dan sikap-sikap yang mulia. Sebagaimana jamaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, gambaran sederhana, orang yang paling kita muliakan selain Nabi kita Muhammad SAW adalah orang tua kita. Bagaimana ketika kita berada di sekitar orang tua kita, tentu kita akan melakukan hal-hal yang terbaik. Sebagaimana kita yang sudah menjadi orang tua, senang kalau melihat anak kita melakukan hal-hal yang baik. Dan itu adalah bentuk pemuliaan kita terhadap bulan haram. Termasuk di dalamnya adalah Dzulqa'dah. Kita senang saat anak membaca Quran. Kita senang saat anak sudah mengambil air wudhu sebelum azan. Kita senang kalau melihat anak melakukan hal-hal yang baik di rumah tanpa kita suruh. Begitu pula, mari kita coba sikapi 4 bulan haram ini dengan satu, jangan kotori bulan suci, bulan mulia ini dengan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, muliakan bulan ini dengan melakukan berbagai amal saleh. Setidaknya 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jika kita bisa melakukan ini, kalaupun kemudian di akhir Muharram dan bahkan lepas Muharram Allah ambil usia kita, Allah akhiri ajal kita, insyaallah husnul khatimah. Jemaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apa bentuk pemuliaan kita? Isi bulan-bulan haram ini dengan berbagai amal soleh. Satu, perbanyak salat sunnah. Salat sunnah yang tersedia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paling tidak adalah 12 rakaat salat sunnah rawatib yang mengiringi salat 5 waktu kita. Jika merasa kurang, tambah dengan salat duha minimal 2 rakaat. Jika merasa kurang, tambah 4 rakaat dan seterusnya. Jika merasa kurang, bangunlah tengah malam munajat kepada Allah. Isi bulan-bulan haram ini dengan memperbanyak sedekah. Isi bulan-bulan haram ini dengan mendawamkan tilawah Quran. Isi bulan-bulan haram ini dengan puasa sunnah dan tentu doa, zikir dan istighfar. Jemaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan kemudian kita jadikan sebagai moto tekad yang kuat selama 3 bulan ke depan. Tidak ada hari tanpa salat sunnah. Tidak ada hari tanpa tilawah Quran. Tidak ada hari tanpa sedekah. Tidak ada hari tanpa zikir. Tidak ada hari tanpa berdoa. Tidak ada bulan tanpa puasa sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan bulan-bulan haram ini dengan baik. Jemaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jika di awal saya sebut 3 bulan umat Islam sudah sangat familiar tentang apa dan peristiwa apa yang terjadi dan kemudian apa yang dilakukan,
Maka Dzulqa'dah sesungguhnya banyak peristiwa penting. Satu, setidaknya Dzulqa'dah dinyatakan oleh Allah satu dari 4 bulan haram. Yang kedua, 4 bulan haram hanya 2 yang masuk bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah juga bulan yang dipilih oleh Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah selama 4 kali. 3 kali umrah sunnah, sekali umrah wajib bersamaan dengan haji, yang kemudian kita kenal dengan haji wada. Dan di bulan Dzulqa'dah ini pula Allah turunkan Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan itu diisyaratkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 142. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 شهرا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 30 malam full bulan Dzulqa'dah, kemudian Allah tambah bi'ashrin 10. Kenapa tidak disebut 40? Karena memang terpisah. 30 adalah full bulan Dzulqa'dah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 malam berikutnya, dan itu adalah 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Jamaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi semoga Allah memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua untuk dapat menjalankan bulan-bulan haram ini dengan berbagai amal saleh dan menjauhi dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Qulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون مرة أخرى أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ba'd, jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita akhiri rangkaian khutbah Jumat siang hari ini dengan munajat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، وأمتنا في الإسلام، وأمتنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.